Bulan ini kita khususnya mau membahas tentang ajaran dari saksi Yehova. Yehova sebetulnya adalah nama dari Allah kita yang kita baca, ya terutama di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi ada sejumlah orang yang merasa bahwa setelah mereka mempelajari kitab suci, mereka menemukan bahwa pandangan gereja, ajaran gereja tentang Tuhan Allah itu keliru. Dan mereka memahaminya dengan lebih baik. Jadi mereka harus bersaksi, harus menyaksikannya kepada orang lain, harus menyampaikannya kepada orang lain. Mereka ini dikenal sebagai saksi-saksi Yehova. Nama yang baik ya, mau menjadi saksi dari Allah Tuhan Allah kita, untuk menyatakan hal yang benar tentang Tuhan Allah kita. Sayangnya adalah, apa yang mau mereka katakan tentang Tuhan, itu tidak benar. Sejarah gereja, pengajaran gereja, sudah berlangsung 2000 tahun. Dan mereka yang dari abad ke-19 ini, ya hanya 100 tahun lebih yang lalu, dengan beraninya mengatakan bahwa mereka tahu lebih banyak, tahu lebih benar tentang Tuhan Allah. Jadi mereka ini akan menggunakan kitab suci, membuka ayat-ayat, dan akan menjelaskan menurut pemahaman mereka. Dan kita sore hari ini akan lihat apa yang mereka katakan tentang Allah yang Tritunggal itu. Dan kita akan lihat ke dalam kitab suci, menjawab argumentasi mereka. Kemudian kita akan jelaskan menurut kitab suci apa itu Allah Tritunggal dan di mana bukti-buktinya, ayat-ayatnya, bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita ini adalah Allah yang Tritunggal. Nah, ini adalah sebuah topik tentang Tuhan Allah. Harusnya tidak diperdebatkan. Tetapi gereja mempunyai tantangan demikian. Jadi kita perlu jelaskan kepada jemaat di mana letak salahnya ada saksi Yehova ini. Supaya kita jangan sampai terpengaruh, tertipu, terperdaya oleh mereka ini. Ya, jadi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh saksi Yehova tentang Allah Tritunggal. Jadi saya kutip dari situs mereka sendiri. Ini situs resmi mereka, Jehovah Witnesses. Nah, ini direktorinya yang ini, yang bahasa Indonesia. Mereka banyak direktori ya dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Kita kutip yang dalam bahasa Indonesia. Apakah Alkitab mengajarkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini bukan salah ketik ya, kalau tak pakai huruf besar. Karena mereka sengaja tulis seperti ini. Adalah tiga pribadi dalam satu Allah. Mereka bertanya, jawabannya, Alkitab tidak pernah menyebutkan kata Tritunggal. Mereka tidak percaya dengan doktrin Allah Tritunggal. Mereka percaya bahwa Allah Bapa itu ada Allah. Tapi yang kita sebut sebagai Allah Anak itu bukan Allah. Yang kita sebut sebagai Allah Roh Kudus itu bukan Allah. Itulah sebabnya mereka menolak doktrin Allah Tritunggal. Dan mereka katakan bahkan istilah Tritunggal ini pun
tidak terdapat di dalam kitab suci. Nah, Bapak Ibu, adalah benar. Kata Tritunggal tidak terdapat di dalam Alkitab. Itu benar. Tapi mengapa kita mengajarkan doktrin Allah Tritunggal ini? Doktrin Tritunggal bukan hasil pemikiran daripada manusia. Tetapi ketika kita mempelajari kitab suci, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, ada dikatakan tentang dua hal. Pertama, dikatakan bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu tunggal. Sampai di Perjanjian Baru, hal yang sama tetap dikatakan demikian. Allah itu Esa. Kita sangat mudah mencari ayat-ayat seperti ini. Sekarang kita kebanyakan menggunakan Alkitab digital. Di fitur search pencarian, kita ketik saja kata Esa di situ, dan akan keluar semua ayat-ayat Alkitab yang mempunyai kata Esa. Dari situ kita akan temukan ayat-ayat yang dengan jelas mengatakan Allah itu Esa di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Nah, jadi satu sisi kita menemukan bahwa di dalam kitab suci yang diilhamkan oleh Tuhan, yang merupakan wahyu Tuhan, mengajarkan bahwa Allah kita itu adalah satu, Esa, dan tunggal. Tapi pada waktu yang sama, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita juga membaca dan menemukan ayat-ayat yang mengatakan bahwa anak itu adalah Allah. Bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Kita juga menemukan ayat-ayat yang mencatat bagi kita sifat daripada anak, sifat daripada Roh Kudus yang hanya dimiliki oleh Allah. Kita juga menemukan tindakan oleh anak maupun Roh Kudus yang hanya merupakan tindakan dari Allah. Dan kata lain, di dalam kitab suci, kita mempunyai banyak ayat yang menunjukkan bahwa anak itu adalah Allah. Dan Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, jadi ketika kita melihat bersama-sama, di satu sisi kita melihat bahwa Allah itu adalah Esa, satu, tunggal. Tapi kita juga melihat bahwa Bapa itu adalah Allah, Anak itu adalah Allah, dan Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, ini adalah catatan yang kita temukan di dalam kitab suci. Jadi oleh bapak-bapak gereja, terutama dalam 300 tahun ya, pertama sejarah gereja, ini diperdebatkan. Ya, diadakan konsili. Pertemuan dari para uskup, atau istilah kita sekarang, para pendeta, para penatua, di seluruh daerah-daerah yang ada gerejanya, di seluruh dunia, yang ada orang Kristennya. Nah, utusan-utusan itu kumpul bersama-sama, dan mereka buka kitab suci itu. Dan mereka bilang, bagaimana kita mau memahami tentang Tuhan Allah kita? Kita membaca bahwa dia adalah Esa, sampai Perjanjian Baru juga bilang dia adalah Esa. Perjanjian Baru yang mengatakan Anak dan Roh Kudus adalah Allah, tapi juga mengatakan Allah itu Esa. Jadi bagaimana kita mau buat sebuah rumusan untuk menjelaskan siapa sebetulnya Allah kita ini? Bagaimana merumuskan konsepnya? Nah, di dalam perdebatan konsili inilah muncul istilah Tritunggal.
bahwa Allah itu adalah ada 3 pribadi, tapi dia sesungguhnya adalah satu Allah. Allah yang Esa, bukan 3 Allah, tapi dalam diri satu Allah ini terdapat 3 pribadi yang berbeda. Zaman dahulu ya, gereja sebutnya sebagai oknum. Ada 3 oknum yang berbeda. Kalau kita baca buku teologi, kita 50-an, 60-an, nah mereka gunakan istilah oknum. Tapi sekarang kita ganti dengan kata pribadi. Karena kata oknum itu punya konotasi yang negatif. Ya, banyak orang kalau ada masalah, kita bilang itu oknumnya. Jadi kita tidak mau ada salah konotasi tentang Tuhan Allah. Jadi istilah oknum itu kita tidak pakai. Tapi maknanya adalah pribadi. Satu Allah, di dalamnya ada 3 pribadi yang dibedakan. Yang kita kenal sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya gereja mengajarkan tentang doktrin Allah Tritunggal. Bukan para bapak gereja menciptakan ajaran ini. Ajaran ini ada di Alkitab. Para bapak gereja hanya membuat sebuah rumusan. Bagaimana mau mengatakan dengan satu istilah pemahaman kita tentang Allah ini. Jadi karena Allah adalah Esa, tapi ada 3 pribadi yang berbeda, maka mereka sebut sebagai Allah tapi tunggal. Nah, jadi kita sepakat itu istilah memang tidak ada di Alkitab istilahnya, tapi inti ajarannya itu berasal dari Alkitab. Nah, jadi saksi Yehova dia mau mengatakan bahwa gereja Kristen itu salah, karena dia bilang istilahnya tak ada di kitab. Tapi sesungguhnya mereka itu tidak percaya. Mereka menolak bahwa Anak itu adalah Allah dan Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi kita harus membuktikan dari kitab suci, menunjukkan dari kitab suci, ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah dan Anak itu adalah Allah. Dan dengan demikian, ajaran saksi Yehova itu akan nampak ya kesalahannya. Nah, jadi ini sudah jelas. Mereka bilang Alkitab tidak pernah menyebutkan kata Tritunggal. Tapi mereka tidak mau mengatakan bahwa inti atau ajaran Tritunggal itu ada di dalam Alkitab. Sesungguhnya Bapak Ibu, ada satu ayat dalam satu kalimat pendek mengekspresikan Tritunggal. Walaupun dia tidak pakai istilah Tritunggal. Tapi maksudnya adalah Tritunggal. Kita punya ayat yang seperti ini. Yohanes 5 ayat ke-7. 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus. Di dalam suratnya kepada jemaat dia bilang, di surga ada yang memberi kesaksian, yaitu Bapa dan Firman. Firman itu kan kita tahu adalah Tuhan Yesus, atau Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, Roh Kudus, dan Yohanes bilang, ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu. Itulah Tritunggal. Jadi istilah persis Tritunggal memang tak ada di Alkitab, tapi kita punya ayat firman Tuhan yang mengatakan ketiganya adalah satu. Dan diuraikan juga di situ siapa ketiganya itu, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus.
Nah, jadi saya berharap jemaat sekalian memahami bahwa rumusan Tritunggal itu benar ada di dalam kitab suci. Kita bahkan mempunyai satu ayat yang sedemikian dekatnya dalam istilah kepada istilah Tritunggal ini. Sekarang gini, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, soal istilah sudah clear. Ya, kita punya ayat yang bilang ketiganya adalah satu. Itu maknanya adalah sama dengan Tritunggal. Yang penting sekarang saya bukan istilah, yang penting adalah di ajaran. Saksi Yehova menyangkal ajaran Tritunggal. Karena mereka tidak percaya Yesus adalah Allah dan tidak percaya Roh Kudus adalah Allah. Jadi kita akan lihat dulu apa yang mereka katakan tentang Yesus dan kenapa mereka tidak percaya Dia adalah Allah. Dan kita akan jawab ya keberatan mereka itu. Kemudian kita akan tunjukkan kepada Bapak Ibu ayat-ayat firman Tuhan yang dengan terang sekali mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dengan pendekatan yang sama, nanti kita akan melihat tentang Roh Kudus. Kita kutip lagi dari situs Saksi Yehova. Yesus tidak pernah menyatakan bahwa Ia setara dengan Allah yang Maha Kuasa. Saksi Yehova bilang, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Dia adalah Allah. Ia berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Nah, jadi mereka mengutip dari Yohanes pasal 14 ayat 28, dan mereka bilang, lihat, Tuhan Yesus sendiri saja bilang, Bapa lebih besar daripada aku. Jadi bagaimana bisa dibilang bahwa mereka setara? Bahwa Allah, Bapa adalah Allah, dan Yesus juga ada Allah. Bagaimana bisa dikatakan seperti ini? Kalau Yesus sendiri saja mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Nah, jadi kalau Bapak Ibu membaca ayat ini sekilas, kita mungkin berpikir, apakah benar ya yang mereka katakan ini? Nah, kita lihat dulu ayat yang mereka kutip ini, nanti saya jelaskan. Yohanes pasal 14 ayat 28 di dalam kitab suci kita tertulis demikian. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Lihat perkataan Tuhan Yesus pergi dan datang. Dan kita langsung menyadari satu hal yang sangat penting. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, bukankah diutus oleh Bapa? Dan dia akan pergi ke surga setelah tugasnya selesai. Nah, jadi di dalam konteks tugas, dalam konteks penugasan inilah, Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Karena yang mengutus tentu lebih besar atau lebih tinggi daripada yang diutus. Tuhan Yesus mengatakan, ketika kita berbicara tentang penugasan, memang benar Bapa yang menugaskan aku.
Aku yang datang ke dunia ini. Dalam hal inilah dikatakan Bapa itu lebih besar daripada aku. Hanya dalam konteks pelayanan, dalam konteks tugas. Bukan berbicara tentang hakikat keilahian. Bukan berbicara tentang jati diri. Jadi bukan lagi berbicara siapa Allah Bapa, siapa Yesus. Kita bukan lagi berbicara tentang hal seperti itu. Kita lagi berbicara tentang penugasan. Jadi ayat ini tak bisa digunakan untuk mengatakan inilah buktinya bahwa Yesus itu pasti bukan Allah. Ya, bahwa status dia itu pasti tidak sampai ke level Tuhan Allah. Karena dia sudah mengaku Allah Bapa lebih besar daripada dia. Nah, kita menjawabnya sederhana. Di sini dia lebih rendah karena dia yang ditugaskan. Ya, untuk penyelamatan dunia ini, Bapa yang merencanakan, anak ditugas untuk mati di kayu salib, nanti Roh Kudus yang ditugaskan untuk mendatangkan pertobatan di hati kita. Jadi dalam hal peran, dalam hal fungsi, dalam hal penugasan, di situ ada tingkatannya. Tetapi soal hakikat atau soal jati diri, mereka tidak satu lebih tinggi, tidak satu lebih rendah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sama tingginya, sama setaranya. Mereka dari substansi yang sama, dalam kuasa dan kemuliaan yang sama. Nah, jadi kita tolak penjelasan mereka bahwa ayat ini mengajarkan Yesus itu pasti bukan Allah, dia pasti lebih rendah daripada Allah, karena dia sendiri mengakui Bapa lebih besar daripada dia. Nah, di ayat ini kita sudah jelaskan bahwa itu dalam kaitan dengan peran, fungsi, penugasan. Tentang jati diri, tentang hakikat keilahian. Yesus adalah sama dengan Allah. Karena hari ini pun sudah dipahami oleh orang-orang Israel pada masa itu. Kita lihat ayat ini. Nah, jadi dalam berinteraksi dengan orang-orang Israel yang tidak percaya kepadanya, muncullah perkataan ini. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi lewat perkataannya dan perbuatannya, Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa dia, keilahiannya itu sama dengan Allah Bapa. Dan orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Tuhan Yesus itu, mereka mengerti. Maksud Yesus adalah mau mengatakan dia setara dengan Allah Bapa. Itulah sebabnya mereka tidak percaya dan mereka mau membunuh dia, mau melempari dia dengan batu. Karena mereka bilang kamu itu penghujat. Bagaimana manusia bisa mengatakan dirinya adalah Allah? Jadi saksi Yehova yang baru muncul 1800 tahun setelah itu, mereka dengan beraninya mengatakan, mengutip ayat ini, dan bilang, nah lihat, Yesus hanya sendiri bilang dia lebih rendah dari Bapa. Tapi mereka tidak membaca ayat seperti ini. Yang jelas sekali mengatakan, orang Yahudi pun sadar, maksud Tuhan Yesus adalah dia sama dengan Allah Bapa. Ada satu ayat lagi kita lihat. Yohanes 10, 30-31. Ini perkataan dari Tuhan Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Ketika dia berkata demikian, maksudnya adalah Allah
Bapa adalah Allah, aku juga adalah Allah. Kami itu satu. Substansi kami, hakikat kami adalah sama. Apa yang membuat sesuatu adalah apa, itu adalah hakikat. Dan kami hakikatnya adalah sama. Kami satu. Dan kembali lagi kita lihat, orang-orang Yahudi mengerti apa maksudnya. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Dan mereka bilang, kamu ini penghujat. Manusia, tapi mengaku sebagai Allah. Nah, jadi kita mempunyai ayat-ayat di dalam kitab suci yang jelas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia setara satu level dengan Allah Bapa. Jadi kalau ada ayat mengatakan bahwa Bapa lebih besar dari dia, kita harus melihat konteksnya. Tuhan Yesus lagi berbicara tentang peran mereka, fungsi mereka, siapa yang menjalankan tugas apa. Dalam konteks itulah ada yang lebih tinggi, ada yang lebih besar. Boleh ya, Bapak Ibu? Nah, orang saksi Yehova, mereka terang-terangan menyangkal bahwa Yesus itu bukan Tuhan Allah. Lihat ayat ini. Dan minggu lalu sempat dibahas dari sisi tata bahasa Yunaninya. Dari terjemahan Dunia Baru, ini terjemah Alkitab dari Saksi Yehova, mereka terjemahkan sendiri, menurut doktrin mereka sendiri. Yohanes 1:1 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya firman itu ada. Dan firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah suatu Allah, huruf kecil. Suatu Allah. Maksud mereka adalah firman ini mau disebut Allah juga boleh. Tapi kualitas keilahiannya itu lebih rendah dari kualitas keilahian Allah Bapa. Mau disebut dia Allah juga boleh, tapi harus dipahami, dia sesungguhnya bukanlah Allah seperti Allah Bapa. Labelnya tidak sampai. Dia ada Allah yang lebih rendah, lebih kecil. Dan kata lain, mereka menyangkal doktrin Kristen bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, sekarang kita mempunyai ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan tentu mereka tidak pernah mau membuka ayat-ayat seperti ini yang bisa langsung membantah ajaran mereka ini. Terjemahan mereka seperti ini, minggu lalu sudah kita bahas. Ini adalah penerjemahan yang tak bisa dibenarkan. Ya, minggu lalu penginjil Sebastian kadang menyebut satu prinsip dalam bahasa Yunani, disebut prinsip Colwell. Jadi mereka mempelajari seluruh kitab suci dalam bahasa Yunani. Bagaimana kalau sebuah kata benda di depannya tidak ada kata sandang? Bagaimana kita menerjemahkan kata seperti ini? Dan mereka punya bukti-bukti bahwa dalam kondisi demikian, terjemahannya tidak bisa dibilang suatu. Tetap dibilang, firman itu adalah Allah. Nah, saya tidak mau bawa kita masuk dalam tata bahasa Yunani ini. Ya, karena ini melibatkan banyak hal. Kalau kita bukan orang belajar tata bahasa, apalagi tata bahasa Yunani, tentu kita tak bisa merasa apakah benar yang dikatakan di mimbar ini benar, kita bisa menilai. Jadi kita tak usah masuk ke situ. Poin saya adalah ini terjemahan yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Alkitab kita mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang huruf besar, bukan suatu Allah. Dan ini di backup, didukung oleh firman Tuhan yang jelas-jelas menyebut bahwa Yesus itu adalah Allah.
Kita masih ingat Thomas. Thomas yang ragu dan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ketika dia melihat Tuhan Yesus pada hari ke-8, minggu berikutnya, apa yang dia katakan? Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan Tuhan Yesus bilang, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka tidak melihat namun percaya." Tuhan Yesus tidak bilang, "Stop, kamu jangan bilang aku Allah." Di dalam kitab suci, hukum Taurat yang pertama apa bunyinya? Jangan ada padaku Allah lain di hadapanku. Itu dosa paling besar. Kalau ada Allah yang lain. Karena Allah hanya satu. Tak boleh ada Allah yang lain. Semua Allah lain ada Allah palsu. Jadi semua orang-orang Yahudi telah dididik dengan baik bahwa mereka tak boleh menyebut dirinya ada Allah. Tapi Tuhan Yesus terima. Ketika Thomas bilang, "Engkau adalah Allahku," dia terima. Tuhan Yesus adalah seorang nabi. Semua orang mengakui dia adalah guru yang dari atas. Disertai Tuhan dengan kuat kuasa dan mujizat. Dia datang dari Tuhan. Dia tak akan berbohong. Kalau dia bukan Allah, dia tak akan mengakui dan menerima disembah sebagai Allah. Karena itu adalah penghujatan yang terbesar. Tapi dia terima. Dan inilah buktinya bahwa Yesus itu benar-benar adalah Allah. Anak itu adalah Allah. Maka dia terima penyembahan daripada si Thomas yang memanggil dia adalah Allah. Ada satu ayat lagi. Ya kita lihat 2 ayat saja untuk meneguhkan. Tetapi tentang anak, ia berkata. Tentang anak Allah, iya, itu Bapa, Allah Bapa berkata. Apa yang Bapa katakan tentang Yesus? "Takhtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Ibrani pasal 1 ayat ke-8. Allah Bapa membuat pernyataan tentang anak ini, Allah anak, dan dia bilang, "Takhtamu, ya Allah." Allah Bapa memanggil sang anak sebagai Allah. Jadi kenapa kita harus menyangkal bahwa anak itu adalah Allah? Nah, jadi Bapak Ibu, saksi Yehova menyangkal bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi kita mempunyai ayat-ayat yang dengan jelas sekali mengatakan dia itu adalah Allah. Jadi saya harap kita jadi ngerti bahwa dalam doktrin Tritunggal, kalau kita mengatakan Allah Bapa ada Allah, tak ada orang membantah itu. Bapa ada Allah, tak ada yang membantah. Saksi Yehova juga setuju. Tapi waktu kita katakan bahwa anak juga ada Allah, kita berkata seperti ini karena ada kesaksian di dalam kitab suci. Ada ayat-ayat yang jelas mengatakan seperti ini. Jadi kalau mereka tak mau menerima, masalahnya ada di mereka. Maka kita sekarang masuk ke Roh Kudus. Apa yang saksi Yehova katakan tentang Roh Kudus? Dan apa yang firman Tuhan katakan tentang Roh Kudus? Dari saksi Yehova, JWO, Roh Kudus adalah kuasa Allah yang sedang bekerja. Tenaga aktifnya
Allah mengirimkan rohnya dengan cara menyalurkan tenaganya kemana saja untuk melaksanakan kehendaknya. Mari kita tahu dengan jelas, di dalam ajaran saksi Yehova, Roh Kudus bukan satu kepribadian. Dia bukan Allah. Dia adalah suatu kuasa, suatu tenaga, suatu energi. Suatu kekuatan yang Allah Bapa bisa gunakan, arahkan sesuai dengan kehendaknya. Dia hanya sebuah alat yang tak ada kehidupan, tak ada kepribadian, suatu tenaga, suatu kuasa. Itu ajaran saksi Yehova. Makanya mereka tak bisa menerima doktrin Allah Tritunggal. Karena Tritunggal berarti Roh Kudus juga ada Allah. Nah, saudara-saudara, apa kata firman Tuhan tentang keilahian daripada Roh Kudus? Kita lihat saja satu ayatnya di Kisah pasal ke-5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, ini kisah Ananias dan Safira yang menjual hartanya, lalu sembunyikan separuh, lalu persembahkan separuh lagi, dan mengesankan bahwa dia mempersembahkan seluruhnya. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau, lihat ya, mendustai Roh Kudus, dan di kalimat selanjutnya, engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Mendustai Roh Kudus, mendustai Allah. Ayat ini mengatakan bahwa Petrus memandang bahwa Roh Kudus itu sama, setara dengan Allah. Dia bukanlah satu kuasa. Dia ada Allah. Allah itu hidup. Nah, kita pakai istilah Allah itu adalah, Allah itu mempunyai pribadi. Seperti kita manusia mempunyai pribadi. Nah, di dalam satu pribadi, itu ada 3 unsurnya. Allah mempunyai pribadi, kita juga mempunyai pribadi. Dalam satu pribadi ada 3 unsurnya. Kamu juga punya. Pertama apa? Intelek, akal budi, bisa berpikir, bisa menganalisa, bisa tahu mana baik, mana tidak baik. Itu ada sifat pertama, unsur pertama di satu kepribadian. Yang kedua adalah apa? Perasaan. Kita punya perasaan kan? Kita melihat orang susah, kita bisa merasa sedih. Ya kita bisa merasa gembira. Kita punya perasaan, emosi. Allah juga punya emosi. Maka kita bisa melihat Allah marah. Dan unsur ketiga dalam satu kepribadian adalah kehendak atau kemauan. Kita manusia punya kemauan. Saya mau pergi ke Nagoya atau saya mau pulang ke Batu Aji. Kita punya kemauan ini. Saya mau kamu nebeng di mobil saya atau saya tidak mau kamu nebeng di motor saya. Kita bisa memilih, saya bisa putuskan saya mau apa. Nah, itu ada satu kepribadian. Akal budi, perasaan, dan kehendak. Dan kita lihat bahwa Roh Kudus itu punya ketiga hal ini. Kalau dia adalah satu energi, satu kuasa, satu kekuatan yang mati, dia tidak punya kepribadian, dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa mempunyai perasaan, dia tidak bisa mempunyai kemauan. Tapi kita melihat dalam kitab suci, Roh Kudus punya ketiga-tiganya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal tersembunyi dalam diri Allah.
Dikatakan bahwa Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu. Menyelidiki sesuatu, mencari tahu, ini harus berkaitan dengan akal budi, dengan intelek, dengan pikiran. Jadi dia mau cari tahu, dia mau menyelidiki. Roh Kudus punya pengetahuan. Kalau energi, kekuatan, kuasa, dia tak punya pengetahuan. Berikutnya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatanmu. Mendukakan, membuat sedih. Sedih, senang itu adalah perasaan. Jadi firman Tuhan bilang, kita orang Kristen jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan membuat sedih Roh Kudus. Kalau kita memilih tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita mau lakukan apa yang kita mau lakukan, kita dengan sengaja melanggar perintah firman Tuhan, maka kita mendukakan Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Kita membuat Roh Kudus itu sedih. Roh Kudus bisa berduka, bisa sedih, karena dia adalah satu kepribadian, bukan suatu kekuasa, bukan suatu energi. Satu lagi, sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Di sini kita bisa melihat Roh Kudus itu punya kemauannya sendiri. Dia memutuskan kepada orang Kristen apa karunia mau dia berikan. Yang satu ini dia berikan karunia ini. Yang lain dia berikan karunia yang itu. Dia memutuskan saya mau bagaimana. Ini saya mau kasih karunia apa. Ini saya mau kasih karunia apa. Saya mau. Mau itu adalah kehendak. Ada kemauan. Berdasarkan hikmat saya memutuskan apa yang mau saya kerjakan. Itu namanya dia mempunyai kemauan atau kehendak. Nah, Roh Kudus mempunyai kehendak. Jadi kita melihat dari 3 ayat ini bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Dia punya akal budi, intelek, dia punya perasaan, dan dia punya kemauan. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa Roh Kudus bukanlah satu energi, atau satu kuasa, atau satu kekuatan. Dan sebelumnya kita sudah melihat ayat yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, jadi argumentasi daripada saksi Yehova, kita sudah jawab mereka. Kita gunakan ayat firman Tuhan, kita jawab bahwa apa yang mereka katakan itu adalah keliru. Dan kita telah menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa dari dalam kitab suci, dari ayat-ayat yang memang ada dalam kitab suci, kita menemukan faktanya seperti ini. Allah itu adalah Esa, Bapa adalah Allah, semua orang terima tak ada masalah. Tapi kita juga menemukan ayat-ayat mengajarkan bahwa anak itu adalah Allah. Menemukan ayat-ayat mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi gereja bergumul 300 tahun pertama. Mau bagaimana kita rumuskan doktrin tentang Allah ini? Apakah ini 3 Allah? Kalau kita bilang, oke, kita lihat Bapa ada Allah, Anak ada Allah, Roh Kudus ada Allah, ini kesannya kan mengatakan bahwa kita ada 3 Allah. Tapi kalau kita bilang rumusannya adalah agama Kristen mengajarkan politeisme, bahwa Allah itu ada 3, ini salah. Karena kita langsung bertabrakan dengan ayat-ayat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang mengatakan Yesus bahwa Allah itu Esa. Jadi kita tak bisa bilang Allah itu 3. Tapi kalau kita bilang Allah itu hanya Esa saja dan Esa juga pribadinya, kita juga punya masalah. Lalu bagaimana dengan anak yang juga disebut Allah? Bagaimana dengan Roh Kudus juga disebut Allah? Makanya akhirnya dirumuskan dengan satu kata yang mewakili semua makna yang ada kitab suci itu. Allah
Tritunggal. Atau menurut 1 Korintus 1 Yohanes 5:7, apa tadi? 3 Allah itu tapi Esa, satu. Ketiganya adalah satu. Jadi adalah benar konsili gereja yang membuat rumusan ini. Gereja gunakan waktu hampir 300 tahun Bapak Ibu untuk sampai pada satu doktrin. Bagaimana kita mau katakan tentang Allah kita ini. Dan munculnya istilah ini, Tritunggal. Dan Tritunggal berisikan konsep ajaran yang tepat tentang apa yang kita baca di dalam kitab suci tentang Allah kita. Bukan manusia yang ciptakan ajaran ini, tapi kita temukan dalam kitab suci. Bagi kita orang Kristen, Alkitab adalah wahyu Tuhan. Dan apa yang Alkitab katakan, itulah kita pahami, dan itulah kita percaya. Jadi gereja 2000 tahun mengakui bahwa Allah adalah Tritunggal. Inilah penjelasannya. Kita akan tutup kutipan 3 ayat untuk Bapak Ibu lihat. Yang berisikan situasi di mana Bapa, Anak, dan Allah itu disebut bersama-sama. Nah, lihat dulu gambar ini. Nah, inilah makna daripada Allah Tritunggal. Jadi Allah itu satu. Di dalam Allah yang satu itu kita temukan ada pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Satu Allah, 3 pribadi. Tapi 3 pribadi ini ada pribadi yang berbeda-beda. Karena Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Jadi kita tak boleh bilang Bapa mati bagi kita di atas kayu salib. Itu salah. Karena yang mati bagi kita adalah Tuhan Yesus. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus juga bukan Bapa. Tapi mereka yang dibedakan ini, 3 ini, merupakan satu keilahian. Allah satu dengan 3 pribadi. Dan kita melihat dalam kitab suci, hal ini memang benar diajarkan. Oke, apa? Ini adalah rumusan dari pengakuan iman Westminster. Dalam kesatuan keilahian, ada 3 pribadi yang merupakan satu hakikat, kuasa, dan kekekalan, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapa tidak diperanakan dan tidak keluar dari apa-apa, is of none. Ya, Bapa tidak diperanakan, juga tidak keluar proceeding, artinya keluar dari sesuatu. Dia tidak proceeding. Ini karena Bapa. Sedangkan Anak setelah kekal diperanakan oleh Bapa. Roh Kudus setelah kekal keluar dari Bapa dan Anak. Ini adalah rumusan teologis tentang doktrin Allah Tritunggal yang ada dalam pengakuan iman Westminster. Ini pengakuan iman yang kita anut ya, di Gereja Gapi Batam. Nah, terakhir, sesudah dibaptis, kita lihat Yesus di situ keluar dari air. Pada waktu itu juga, waktu yang sama, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu pada waktu yang sama terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi,
kepadanya aku berkenan. Ini Tritunggal. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, kita melihat Tritunggal. Anak lagi dibaptis, Roh Kudus turun ke atas dia, lalu ada suara Bapa yang berkata, ini anakku yang kukasihi. Dalam Aman Agung, ketika murid-murid Yesus diutus untuk memberitakan Injil, dan orang-orang percaya dibaptis. Mereka dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan dalam nama Allah yang Tritunggal. Yang paling terakhir, setiap minggu sebelum kebaktian selesai, ada doa berkat. Jadi jemaat diberkati juga dalam nama Allah Tritunggal. Ya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13:14. Jadi kita pulang ya dengan berkat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini adalah Tritunggal. Jadi kenapa saksi Yehova menyangkal ajaran ini? Alkitab penuh dengan ajaran tentang Allah Tritunggal. Kenapa mereka nyangkal? Jadi Bapak Ibu, kamu harus hati-hati. Jangan sampai mereka datang ke rumah. Dan mereka datang dengan muka yang tersenyum. Muka yang ceria. Muka orang bahagia. Dan mereka bilang, Yesus bukan Allah. Roh Kudus bukan Allah. Tritunggal itu salah. Gereja telah salah 2000 tahun. Kami baru tahu yang benar. Kamu jangan ikut dia. Jangan ikut dia di dalam kesesatan dia. Kita punya banyak firman Tuhan untuk membantah ajaran mereka yang sesat itu. Jadi kiranya Bapak Ibu bisa lebih paham ya tentang hal satu ini. Dan kita bisa waspada tentang ajaran mereka sesat. Dan kiranya juga mendorong kita untuk lebih tekun. Ya, punya satu keinginan, saya mau belajar lebih banyak ya tentang ajaran di dalam kitab suci. Agar kita jadi orang Kristen yang lebih berpengetahuan. Ya, Tuhan kiranya menolong, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur karena firman-Mu adalah kebenaran. Maka bantulah kami untuk tinggal tetap di dalam kebenaran. Jauhkanlah kami Tuhan dari rongrongan ajaran-ajaran yang sesat. Peliharakanlah segenap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.